Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program Hikmat Pagi. Kiranya hari-hari kehidupan yang masih penuh dengan pergumulan kita hadapi tetap dengan semangat. Kita tetap hadapi dengan sukacita dan kita percaya bahwa Tuhan beserta. Kita hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur. Hari-hari kami lewati tidak mudah, tapi kami tahu Tuhan yang terus menuntun, menyertai. Kami ada di dalam pergumulan di tengah pandemi ini. Namun kami juga tahu bahwa Tuhan terus memberikan berkat dan anugerah. Oleh karena itu, biarlah kami tetap melihat karya kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu. Dan kami boleh menapaki hari-hari kehidupan kami dengan semangat, dengan sukacita, dan dengan satu tujuan untuk hidup dalam kebenaran dan memuliakan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, tema kita adalah tekad kuat Esra. Kita akan membaca dari kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Dan kita akan membaca ayat 10 saja. Kitab Esra pasal 7 ayat 10 demikian. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Berbahagia setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang membaca, melakukan firman-Nya. Haleluya. Di Alkitab, banyak tokoh beriman yang patut dijadikan teladan dalam memberikan sumbangsi nyata bagi negaranya. Salah satu di antaranya adalah tokoh Esra, seorang Lewi keturunan Harun. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat 1-6. Kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel ke Yerusalem adalah karena kebaikan Tuhan semata melalui Raja Persia. Saat itu Babel telah ditaklukkan oleh Persia. Mereka dapat pulang ke Yerusalem untuk membangun bait Allah di sana dengan restu dari raja. Ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan menepati janjinya kepada bangsa yang telah begitu berdosa ini dengan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Pasal 1 ayat 2-3. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, pembebasan yang Tuhan karuniakan ini dimaknai Esra untuk berkomitmen mendalami Taurat Tuhan dan mengajarkannya kepada bangsa Israel supaya mereka kembali memiliki keyakinan dan iman kepada Tuhan. Selama 70 tahun lamanya mereka dibuang ke negeri yang tidak mengenal Tuhan dan tidak dapat menyembah Tuhan secara bebas. Yeremia pasal 29 ayat 10. Bukan tidak mungkin, banyak nilai yang salah yang mereka telah adopsi dari sana. Oleh sebab itulah Esra ingin bangsa Israel bertobat. Tidak dibuang lagi karena dosa-dosa mereka, namun menjadi bangsa pilihan Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Tentu saja tindakan Esra tersebut patut diteladani. Saat ini Tuhan juga memberikan tanggung jawab yang sama kepada kita. Ia menaruh orang-orang di sekeliling kita agar kita dapat mengenalkan mereka kepada Tuhan dan kebenarannya. Namun, kita perlu berkomitmen untuk mendalami Alkitab agar keyakinan kita terbentuk. Kemudian,
kita membagikan dan mengajarkan Alkitab kepada orang lain di sekitar kita? Bersediakah kita? Tekad yang baik dan benar harus diwujud nyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu dan ajaib jalan-Mu. Engkau memberkati Israel melalui Ezra. Dan Engkau mempercayakan kami hari ini untuk menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami di tengah perkembangan zaman, di tengah nilai-nilai luhur yang mulai luntur, kami tetap hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Kami menjalani ketetapan Tuhan. Kami terus berakar dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah manis, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh kami bawa mengenal Tuhan. Ini kami Tuhan, berkati kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ezra melakukan tugasnya dengan baik. Ia membawa bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Kita juga hari ini dipanggil. Orang-orang yang sudah mengalami kasih setia Tuhan. Kita perlu untuk membawa banyak orang mengenal Tuhan juga. Mengapa Allah memilih kita? Mengapa Allah mengampuni kita? Apakah istimewanya kita? Semua Allah lakukan karena kasih-Nya. Allah juga merindukan banyak orang diselamatkan seperti kita. Apakah kita bersedia menjadi alat Tuhan untuk membawa orang-orang kepadanya? Inilah renungan dan panggilan yang perlu kita wujudkan. Selamat berkarya hari ini. Selamat menikmati kasih setia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jalankan protokol kesehatan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita.